ahli-ahli sufi itu kalau kolbunya sudah Allah bukakan hijab, sebagaimana terjadi dulu di zaman salafus soleh, para sahabat tabi'in menyaksikan malaikat, mereka akan mengalami. Kalimat yu'til hikmata man yasha ini menunjukkan bahwa ilmu hikam adalah ilmu wahbi, bukan wahabi. Ilmu wahbi. Apa arti wahbi? Pemberian. Semua ilmu itu pemberian. Hatta kalau saya baca, saya faham, itu diberi. Tapi ada asbabnya, qiraah. Ada yang dia riyadhah dulu, lalu dapat warid. Dia berwirid, dapat warid. Nah, ilmu wahbi itu mencakup semua, tapi lebih mutlak, bahwa ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan istilah ini, bahwa ada ilmu wahbi, ada ilmu dengan istilah lain, sabab dan lain-lain sebagainya, ya. Saya berguru, dengar guru syekh berkalam, lalu saya faham. Nah, berarti ini talaqi min syuyukh, bersanad. Gurunya disebut dengan babul futuh, bab yang membukakan kolbu. Tapi kalau ilmu wahbi ini turunnya ke dalam kolbu, langsung masuk ke dalam kolbu. Siapa yang memberi? Allah yang menamakan dirinya Al-Wahhab, yang maha memberi. Maka pemberian itu lain dengan orang-orang awam. Orang awam yang disebut pemberian itu fulus, duit, rumah, kendaraan, sehat. Maka coba lihat orang-orang kalau doa, hatta dia berangkat ke Mekah, yang diminta kaya, yang diminta cuma sehat. Kan eman. Tuhan di sana di sini kan sama. Allah di Mekah sama Allah di Padang Panjang sama nggak? Sama. Terus kenapa dia kalau mau minta kaya harus ke Mekah? Sini aja. Kesana itu tawajuhnya yang harus dikuatkan, kolbunya menghadap kepada Rabbil Ka'bah, yang memuliakan Ka'bah itu yang harus dikencengin. Tapi inilah bahkan ya keawaman ini diawetkan oleh sebagian ulama, bukan ulama ya, sebagian dai. Dai itu pinginnya umat itu awam terus. Ini menyedihkan. Depan di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, itu multazam, minta semua hajatmu. Emang kalau kita nggak minta di situ, kenapa? Dan sudah banyak kawan saya minta di situ nggak ada yang mustajab. Kenapa? Multazam itu idzal tazamal qalbu, ketika qalbu iltizam, baru dia multazam. Itu multazam makani. Multazam yang sebenarnya adalah yang disebut dalam hadis Tirmizi, innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menerima dari qalbu yang lalai. Berarti iltizam itu apa? Qalbun zakir. Itu multazam makani. Ada multazam zamani, ada makani, yaitu makan dan tempat, waktu. Ada yang lain, zauqi. Maka bagi para aulia Allah Ta'ala, betul Lailatul Qadar yang akbar itu malam Ramadan, biasanya malam 27. Tapi bagi arif billah, kullu lailah Lailatul Qadar. Coba lihat orang awam, hanya sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Kalau orang arif billah, kullu lailah yajtahid. Setiap malam dia sungguh-sungguh, nggak nunggu sekali setahun, kelamaan sekali setahun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kan enggak disebut di mana-mana. Syaratnya cuma satu, idza da'ani, jika dia yang dia panggil aku. Berarti manggilnya pakai apa gitu. Nah, itulah kemudian ilmu yang Allah berikan ke dalam qalbu. Inilah yang dipertanyakan Imam Ghazali dalam kitab Kimya Us-Sa'adah. Ketika kamu menyebut kamu, aku, itu siapa?
Kan bukan tubuh yang ini. Bukan juga akal yang kata kita cerdas itu. Tapi diri yang dulu pernah bermusyahadah kepada Allah dan mengatakan qalu bala syahidna, diri itu yang menjawab. Diri itu yang berhadap kepada Allah kembali. Ahli-ahli sufi itu kalau qalbunya sudah Allah bukakan hijab, sebagaimana terjadi dulu di zaman salafus saleh, para sahabat tabi'in menyaksikan malaikat, mereka akan mengalami. Kan katanya gitu, laukana khairul lasabaquna. Kalau itu baik pasti salafus saleh udah mengalaminya. Ya ini salafus saleh ngeliat malaikat, ente pernah ngeliat malaikatnya? Yusyahidul arwah, menyaksikan arwah-arwah yang udah meninggal enggak? Bahkan yasma'una aswatan, bisa dengar. Coba Imam Ghazali ngomong gitu di kitab Al-Munqidh minad Dhalal, kitab Ahlus Sunnah. Saya ngomong ini selama pandemi, disebut sesat saya sama orang. Nah sama aja dia menyesatkan Imam Ghazali, kan manhaj kita nggak keluar sama sekali dari Ghazali. Mengenai nama ruh itu kan kita sudah tutup, tapi tenang, saya ada tulisannya tapi belum saya ekspos. Bahwa nama ruh itu istilah aja, boleh disebut nama batin, nama walaya, nama kehambaan, nama ghaib, itu istilah-istilah aja. Dan itu banyak di kitab-kitab itu sudah ada. Tapi saya biar gampang kasih nama isim ruh gitu. Kenapa? Kullu mawjud, ada namanya, ada isim dan musammanya. Setiap yang wujud ada isim musammanya. Itu kaidah yang ada dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah Asy'ariyah, generasi keempat setelah Imam Asy'ari. Itu kitab baru dicetak, Al-Asma' wa Sifat. Labudda yani tashtari hadha kitab, 3 mujalladat, 3 jilid. Al-Asma' wa Sifat. Tanya sama Buya Zul Asfinder ya. Ntar dicariin dia. Dia bahas asma wa sifat dan di situ ada kaidah luar biasa yang kemudian diringkas Imam Ghazali di dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna tentang wujud. Ulama Ahlus Sunnah sepakat, ruh sudah ada sebelum jasad, benar enggak? Benar. Tapi ini bukan bab akidah loh. Ini bab ontologis namanya, bukan teologis. Antum enggak percaya, enggak ada masalah. Ya. Setiap yang wujud ada isimnya, ada musammanya, ada namanya, ada barang yang dinamakan, zatnya itu. Itu kaidahnya. Dan ulama sepakat bahwa ruh sudah ada sebelum jasad. Benar ya? Itu sepakat semua ulama. Bukan jasad dulu baru ruh. Kalau ruh yang ngasih nama siapa? Ya. Kalau ruh wallahu alam siapa yang ngasih nama? Ya gitu. Ya pastinya Abul Arwah lah. Nah, tapi kajian itu sudah saya tutup. Tapi orang kalau bertanya secara ilmiah, ada teksnya, ada dalilnya, ada penafsirannya. Kalau ada orang tidak sepakat, silakan buat tulisan sendiri, nggak ada masalah. Jadi itu sudah masuk ke ranah ilmiah. Ya. Ada orang dulu nggak sepakat dengan kitab Ghunyah, saya sebut itu sumber nama ruh, nggak apa-apa. Itu kan penafsiran dia. Saya punya penafsiran sendiri. Siapa yang mengatakan pendapat dia lebih benar dari saya atau pendapat saya lebih salah dari dia? Kan nggak ada. Kan nggak ada jaminan. Nah, biasakan berbeda ketika kita bab kajian ilmiah. Jangan kemudian memaksakan orang harus sama kayak kita. Ya, kita sudah biasa beda sama orang. Ya, beda bab ini, bab itu. Hatta dalam bab teologis, bab kalam itu ada perbedaan. Dan nggak apa-apa muskilah. Kenapa kemudian dalam bab ini dan itu kemudian orang nggak bisa terima? Kayaknya kita terlalu naif ketika mengatakan kita ini mengemban ilmu. Ya. Nah, maka teman-teman, kitab ini ditulis oleh Imam Asy-Syarqawi, wa kana min syuyukhil Azhar, wa kana mursyidan fi at-tariqah al-khalwatiyah. Gimana menurut antum? Ya. Dia tamatan Azhar, dia syuyukhul Azhar dan mursyid tariqah khalwatiyah. Itu baru satu tariqah, dia juga mursyid Syadziliyah. Cuma enggak masyhur, makanya dia bisa syarah Al-Hikam. Dan masyrabnya hampir ngena. Jadi orang kalau tidak bertariqah mensyarah Hikam, hambar aja bawaannya. Karena Hikam ini enggak bisa dihafalin. Hikam ini ilmu zauq. Nah, di kitab Al-Munqidh minad Dhalal apa kata beliau?
ilmu thariqah tasawuf itu bukan ilmu kamu membaca, kamu hafalkan, kamu fikirkan, enggak, kamu diskusikan, enggak. Maka diskusi ilmu tasawuf lain dengan tasawuf. Fakultas tasawuf, fakultas ilmu tasawuf, mata kuliah tasawuf bukanlah tasawuf. Tasawuf itu ilmun wa amalun wa zawqun. 3 aja. Ilmun, amalun, zawqun. Tasawuf. Engkau berilmu lalu mengamalkannya dan zawqnya. Ilmu, ada nggak ilmu itu sendiri tiba-tiba datang ke kepala gitu? Nggak mungkin kan? Ilmu ambil terus masuk ke kepala, bisa gitu nggak? Nggak kan? Ada nggak buah yang menghasilkan ilmu? Kan nggak bisa kita makan terus langsung kita berilmu, kan nggak ada. Terus gimana? Ilmu itu ada pada orang alim. Maka syartu akhzil ilm, syarat mengambil ilmu mesti min suduril alim, dari dada orang alim. Nggak bisa kitab ini dia berilmu nggak? Kitab nggak ada ilmunya. Kitab itu hanya nukil teks. Ilmu itu di orang yang menjelaskannya. Maka kalau kita tidur sama kitab 7 hari 7 malam juga nggak ada yang nempel kalau kita nggak dengerin dari ulama. Ya. Antum baca sendiri, itu namanya mau mikirkan isi kitab. Tapi kalau kita talaki dari syuyukh, baru di situ ada naqlul ilm, ya, naqlul ilm.